Nah ini desain awal ya Tok ya. Jadi tadi bikin 12 cuman jadinya 4,5. Nah ini coba yang 10 meter dulu panjangnya. Jadi kan ini ruang tamu, ini kamar. Nah ini kamar mandi, di sini dapur ya, yang desain awal dulu nih. Nah ini yang 10 meter panjangnya kali 6 meter. Ini yang tanah lebihnya kan. Kemarin itu kan diukur sekitar 2,6 meter ya Tok. Cuman ya ini nanti bisa dirubah lagi kok. Tuh. Nah, jadi ini nih yang 12. Kebaikan gambarnya 12, cuman ternyata belakangnya itu jadi 4,5 meter. Kayaknya nggak sampai segitu deh Tok ya yang belakangnya. Nanti bikin 2 aja, ini udah diproses kok. Nah jadi kalau yang ikutin Dena 10 meter panjangnya itu layoutnya kan kayak gini ya Tok. Yang atau minta kemarin itu kalau misalnya apa namanya, yang depan maju segala macem kira-kira kayak gini Tok nih. Nah jadi untuk tangga kayaknya di situ. Terus ngeblong gitu kan, kamar mandi 1. Cuman apa namanya, untuk kamar dia sini jadinya 4x2, kamar ate 3x4, kamar mandi tetap. Nah terus di belakang kamar entry 2,5x3. Nah untuk carport ini 442x288, ya 4,5x3 deh hitungannya. Nah jadi tangganya di sini nih. Cuman yang bikin bingung tuh kamar mandi, enaknya di bawah tangga apa di sebelah tangga itu. Karena kalau di bawah tangga dia makan lebih efisien sih space-nya. Cuma nanti jendela kamar entry itu deket kamar mandi gitu tuh. Kalau tingginya sih pas, jadi bidang yang paling kecil tuh 2 meter. Nah paling tingginya 275. Untuk kamar mandi sih oke sih tuh, tingginya segitu. Karena kan aktivitas di kamar mandi paling berapa puluh menit aja kan. Nah untuk depannya ini bisa pakai kayak rooster gini. Jadi udara masuk tapi privasi tetap terjaga. Ini banyak di tukang-tukang taman gitu tuh. Ini mah contoh aja sih. Kalau misalnya atau mau pakai material lain bisa. Nah jendela dia kan mintanya ngadep ke carport ya. Itu lebarnya 60, tingginya 120. Nah dari lantai ke jendela itu sekitar 105, 1 meter lah anggapnya. Dari atas jendela ke plafon itu 55 cm. Jadi kalau tinggi dari lantai ke plafon itu sekitar 2,7 sih, naik dikit. Tapi nanti bisa disesuaikan lagi sama kebutuhan di lapangan. Nah, dia tetap pakai ini tuh nih biar cahaya masuk. Jadi kalau jendela nggak ngadep keluar, tapi siang-siang tuh nggak usah nyalain lampu. Kalau kita lihat dari samping ini kan yang masuk pagar tadi ya. Kalau pagar sih gampang, bisa yang sliding atau yang lipat. Cuman untuk layoutnya kira-kira begini tuh. Nah jadi itu kan atau bisa lihat yang di sebelah tangga tuh ada kamar mandi, di bawah tangga juga ada kamar mandi. Itu sih optional aja, tetap satu yang mau dijadiin nanti yang mana. Terus kalau misalnya ada penyesuaian lebih lanjut sih nggak apa-apa, nanti atau WA aja nanti diatur lagi gitu. Nah ini kalau yang jalur untuk dak itu berarti dia dari sini kan sekitar 1 meter, letter L gitu kan tuh ya.
Ini mencoba bikin langsung aja di sini. Jadi di atas itu kan kalau misalnya belum dibangun ya tetap masih bisa berfungsi. Paling nanti ditutup aja untuk akses ke tangga supaya air nggak masuk. Walaupun nggak ada bangunannya kan tangga itu pasti bolong gitu tuh ntar tuh. Nah, jadi nge-L begini kan maksud atau kan ruang tamunya kosong. Jadi tampilan depannya nanti kalau misalnya ada dak ya kira-kira begini sih. Nah, kamar MG itu bisa di depan tangga, lewat dikit nanti aksesnya. Ini ntar dirapin dulu ini visualnya biar lebih enak. Nah, ini sekalian kalau misalnya temboknya ada mungkin akan lebih lebih proper visualnya. Nah, ini dia naik kira-kira kayak gini kan. Jadi untuk dimensi kamar atas itu mungkin bisa sama kamar MG, kamar entry, atau bisa sama kamar Dias ukurannya, biar nggak strukturnya itu enak. Kadang kalau di pembangunan itu yang makan biaya itu struktur gitu tuh. Jadi kalau ngikutin struktur di bawah dia lebih solid, terus nggak banyak nggak banyak sambungan lagi. Nah, ini untuk yang skylightnya kan kira-kira nanti kayak begini tuh nih. Kalau temboknya Ipan naikin kurang lebih gambaran tampilannya kayak gini nih. Ya kan, jadi dari bawah bisa lihat ke atas ngeblong. Nah, mungkin tembok yang dekat akses jalan ini dipendekin aja sekitar 1 meter atau 1,2 gitu. Jadi kalau misalnya langsung tembok kan atau nggak usah pakai railing, nggak usah pakai besi segala macem. Tapi kalau misalnya pakai besi itu sih lebih ringan. Tapi hebel juga ringan sih tuh. Kalau emang strukturnya kuat, pakai tembok gini juga nggak apa-apa. Atau nggak batanya di bolong-bolongin, jadi masangnya nggak rapat kayak bata, tapi berjarak, jadi bolong-bolong juga gitu, renggang. Satu hemat bahan, yang kedua ngurangin bobot bangunan juga, tapi tetap fungsinya untuk penjaga orang biar nggak jatuh kan gitu. Nah, ini kalau dihilangin kayak gini tuh, ini daknya, terus kalau dihilangin, nah gini dia bawahnya. Itu menurut atau gimana tuh kira-kira?